Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Jamaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Tabarak wa Ta'ala yang sudah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga sampai hari ini kita masih diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah dalam rangka mempersiapkan hari esok, di dalam rangka mempersiapkan hari-hari akhirat kita. Terkadang kebanyakan manusia walaupun sudah banyak diberi peringatan oleh Allah dan Rasul-Nya, akan tetapi sangat sedikit yang mengikuti atau menuruti peringatan dari Allah Tabarak wa Ta'ala. Kata para ulama, demikian itu dikarenakan karena kerasnya hati kita. Hati kita sudah terlanjur mengeras sehingga tidak mudah untuk mendapatkan hidayah. Kenapa hati kita bisa mengeras? Karena banyaknya dosa-dosa dan maksiat-maksiat yang kita lakukan selama hidup kita, sehingga kebanyakan manusia walaupun sudah memahami bahwasanya amalan-amalan solih itu akan mendapatkan pahala yang banyak, akan tetapi mereka tidak juga mau untuk mengerjakan amalan-amalan solih. Walaupun amalan-amalan solih tersebut dapat menyelamatkannya fid dunya wal akhirah, akan tetapi dia tetap tidak mau menjalankan amalan-amalan solih tersebut. Untuk itu kata para ulama, agar supaya hati kita tidak menjadi keras, tidak keras membatu, salah satu caranya, salah satu langkahnya adalah agar kita senantiasa memahami nasib akhir kehidupan kita di alam akhirat nanti. Dengan mengingat atau mengetahui bagaimana nasib kita di alam akhirat nanti, insyaallah hati yang keras itu lama-lama menjadi lunak. Dengan senantiasa mengingat-ingat kematian kita, dengan senantiasa mengingat bahwasanya kita akan memasuki alam kubur dengan segala resiko dan konsekuensinya. Ketika kita sadar bahwasanya kita akan memasuki alam kubur, pasti lama-kelamaan kita akan bersemangat di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Tabarak wa Ta'ala. Akan tetapi ketika kita tidak banyak mengingat alam kubur, tidak banyak mengingat kematian, yang diingat hanya alam dunia, yang diingat hanya kehidupan di dunia ini, maka dia malas untuk beribadah.
tidak mencoba untuk meningkatkan ibadah sehari-harinya, merasa cukup dengan ibadah-ibadahnya. Bahkan banyak di antara mereka tidak mau beribadah sama sekali karena tidak terpikirkan bahwa dia akan masuk ke dalam alam kubur atau kuburan dalam bahasa kita. Untuk itu jamaah rahimakumullah, kita sebagai kaum muslimin semestinya wajib mengetahui secara detail peristiwa-peristiwa hari akhirat, dari mulai kita sakaratul maut sampai nanti tujuan akhir kita, tempat akhir kita berada di mana. Itu sebenarnya tergambarkan mulai dari hari ini. Panjenengan mau berada di mana, itu sudah ada gambaran hari ini. Bagaimana kita manusia akan menjalani sakaratul maut, bagaimana manusia akan menjalani alam kubur, bagaimana manusia akan menjalani hari kiamat, menjalani yaumul hisab, meniti sirat, sampai nanti, sampai tujuan akhirnya, semuanya sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masing-masing sudah punya gambaran, kira-kira saya di kuburan nanti seperti apa, kira-kira saya hisabnya berapa lama, kira-kira nanti saya di atas siratal mustaqim itu berjalan seperti apa, sampai akhirnya ya kita bisa meraba-raba nyong syarap mlebu ngendi. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau sudah punya pemahaman seperti itu, otomatis kita punya motivasi untuk bersegera beramal soleh, tidak meninggalkan kesempatan yang sedikit ini untuk berleha-leha. Selagi punya kesempatan untuk bisa memperoleh pahala yang lebih banyak, kenapa harus dihilangkan kesempatan tersebut? Ini poinnya seperti itu. Selagi kita masih bisa berjamaah di masjid, kenapa contoh nih, kenapa harus kita sholat sendirian di rumah? Selagi kita masih bisa berpuasa nanti insya Allah di bulan Ramadan, kenapa tidak? Selagi kita masih punya uang misalnya, panjenengan gunakan kesempatan tersebut untuk umroh misalnya atau haji misalnya. Ini karena apa? Karena yang akan terjadi sangat tergantung dari apa yang kita lakukan hari ini. Makanya gunakan kesempatan semaksimal mungkin. Jangan tunggu hari esok, karena hari esok wallahu a'lam kita tidak akan mengetahui. Sedikit apapun, sekecil apapun amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk menambah timbangan kebaikan, kita lakukan. Sekecil apapun juga, sangat banyak, ya, sangat banyak. Walaupun cilik-cilik, angger digabung-gabung ya, insya Allah tadi gede. Itu seperti itu. Jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita tentang alam barzah atau alam kubur. Insya Allah ini pertemuan terakhir untuk alam kuburnya. Berarti setelah alam kubur, alam apa? Apa yang akan terjadi setelah alam kubur? Apa? Orang ngerti? Orang mengalami kabeh, bisa orang ngerti ya. Kita mau mengalaminya. Setelah alam kubur apa? Apa yang akan terjadi? Ya kita di alam kubur sampai kapan? Sampai kiamat.
Ya, kejadian berikutnya adalah kiamat. Ya. Kita setelah selesai membahas mengenai alam kubur, yang mudah-mudahan hari ini bisa selesai. Nanti kita masuk ke pembicaraan mengenai hari kiamat. Walaupun sudah sering kami sampaikan tentang hari kiamat, mungkin insya Allah secara detail, ya secara rinci, apa yang akan terjadi itu akan kita coba pelajari. Agar supaya jelas, supaya kita benar-benar memahami gambaran yang akan kita hadapi di hari akhir, di hari kemudian. Ini berlaku untuk seluruh umat manusia. Pada kajian yang lalu kita sudah sampai kepada fitnah kubur, ujian di dalam kubur. Ada 3 atau 4 pertanyaan. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu? Dan yang terakhir adalah untuk orang munafik. Ini ada tambahan pertanyaan. Dari mana engkau tahu? Ya, dari mana engkau tahu? Orang munafik tidak akan bisa menjawab dengan benar. Kalau panjenengan ditanya misalnya, siapa orang yang telah diutus untuk kalian nanti di alam barzah? InsyaAllah kita bisa menjawabnya. Beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika panjenengan ditanya, dari mana kamu tahu? InsyaAllah panjenengan, InsyaAllah ya, karena sudah mengkaji ilmunya, InsyaAllah akan bisa menjawab. Saya membaca Al-Quran, saya membaca hadis, saya mengkaji ilmu, sehingga saya yakin bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Itu jawaban yang benar. Tapi ketika orang munafik, kalau orang kafir jelas nggak ditanya, ya, mau ngapa ditakoni, orang mengakui. Walaupun ditakoni jawabannya ya ngak-ngok. Tapi orang munafik ketika ditanya dia bisa menjawab, Tuhanku Allah, agamaku Islam, atau Muhammad adalah Rasulullah. Ketika ditanya dari mana kau tahu, dia jawabannya apa? Nyong gemin jere kayak gini nih. Ya, gampangannya dalam bahasa Cikadu. Aku sholat ki kur melu tok niku jarku gemen lah. Ngono batire pada sholat nang masjid ya nyong melu. Batire ngomong kayak nyong melu. Batire puasa ya nyong ngumumi puasa. Ini jawaban orang munafik. Antara perkataan dan hatinya tidak sama. Nanti di alam barzah ini, ya, jawaban seperti itu akan dicap oleh Allah sebagai pendusta. Nah, kemarin sudah kami sampaikan. Jadi ada 3 golongan manusia secara umum. Orang kafir, orang beriman, dan orang munafik. Kalau orang kafir, ya mereka tidak akan ditanya, ya, karena jelas kalaupun ditanya dia tidak akan bisa menjawab. Lalu orang mukmin yang benar keimanannya, mereka akan bisa menjawab dengan benar semuanya. Lalu ada golongan ketiga, orang munafik. Ya, mereka menjawab tapi ada sebagian tidak dijawab dengan benar, sehingga tetap saja mereka tidak diterima persaksiannya. Jadi kita harus benar-benar sewaktu di dunia, ketika beramal soleh, ketika kita mengerjakan semua ibadah-ibadah kita, benar-benar harus ikhlas lillahi ta'ala. Kalau hanya dengan alasan-alasan yang lain, kita ingat, gong apa, buat apa? Nanti di alam kubur pasti panjenengan tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Ujung-ujungnya nanti akan terkena siksa daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui para malaikatnya. Satu lagi,
dari hadis tentang alam kubur dari Imam At-Tirmizi dari Abu Hurairah. Hadisnya panjang. Saya bacakan artinya. Apabila mayit atau salah seorang dari kalian sudah dikubur, ia didatangi oleh malaikat yang berwarna hitam dan biru. Subhanallah. Ya, malaikat yang berwarna hitam dan biru. Salah satunya mungkar dan yang lain nakir. Keduanya berkata, apa pendapatmu tentang orang ini? Nabi Muhammad maksudnya. Maka ia menjawab sebagaimana ketika di dunia. Ingat, jawabannya sebagaimana ketika di dunia. Panjenengan mengetahui bahwa Muhammad Rasulullah, bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah itu dari mana? Keyakinan panjenengan demikian nanti yang akan keluar dari mulut panjenengan sewaktu di alam kubur. Sehingga kita harus yakin, kita harus mempelajari ilmunya, mengetahui dengan benar, dengan hak. Karena Allah sudah mengatakan Muhammadur Rasulullah, kita membaca Al-Quran dan yakin dengan kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang akan terbawa sampai di alam kubur nanti. Kita lanjutkan. Abdullah dan Rasulnya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Keduanya berkata, malaikat Munkar dan Nakir, kami telah mengetahui bahwa kamu dahulu telah mengatakan itu. Kemudian kuburannya diperluas 70 kali 70 hasta dan diberi penerangan. Dia dikatakan tidurlah. Dia menjawab, aku mau pulang ke rumah untuk memberitahu keluargaku. Ini perbincangan kita nanti dengan malaikat Munkar dan Nakir. Apa jawab para malaikat? Tidurlah sebagaimana tidurnya pengantin baru. Tidak ada yang dapat membangunkannya kecuali orang yang paling dicintainya, sampai Allah membangkitkannya dari tempat tidurnya tersebut. Ini hadis terakhir tentang dalil adanya alam barzah atau alam kubur. Kebalikannya, apabila yang meninggal adalah orang munafik, maka dia menjawab, aku mendengar orang mengatakan, aku pun mengikutinya, dan saya tidak tahu. Ini orang-orang yang di dunianya melu-melu ngumumi di dalam beribadah akan mendapati ya hal seperti ini. Makanya mantapkan keimanan kita semuanya. Jangan sampai kita beribadah ini karena jere ya, kur melu-melu, kur nutupi. Jangan sampai. Percuma. Eman-eman, kesel tok. Ini yang akan terjadi kepada orang-orang tersebut. Ketika ditanya seperti itu jawabannya. Aku jere seperti ini, jere kok tuh kayak kiye, aku lah melu baik. Dan kebanyakan manusia seperti itu. Gila mboten? Iya. Angger diomongi kita lah dasare. Lah. Apa kudu nganggo dasar? Biasanya seperti itu. Sehingga apa? Wong ngomong kayak gitu melu, wong ngomong kayak gitu melu. Beragama tidak punya patokan, tidak punya ilmu. Sehingga apa? Banyak yang mubazir amalan-amalannya, kepengin sedekah, kepengin apa saja, tidak berpahala karena tidak berdasarkan ilmu. Malah ada yang niatnya sedekah menjadi berdosa karena itu tadi, melu-melu. Angger domongi, ngeyelnya luar biasa. Itulah kenyataan yang terjadi. Kebanyakan manusia adalah mereka tidak memahami hakikat daripada ibadah-ibadah tersebut. Lalu malaikat Munkar dan Nakir menjawab,
berkata, kami berdua sudah mengetahui bahwa kamu dahulu mengatakan itu. Dikatakan kepada bumi, himpitlah dia. Maka dihimpitlah jenazah tersebut sampai tulang rusuknya berserakan. Dan ia akan selalu merasakan azab sampai Allah bangkitkan dari tempat tidurnya tersebut. Ini di antara azab kubur, yaitu dihimpit, ya, disempitkan kuburannya sampai tulang-tulangnya remuk. Dan para ulama ada yang sudah pernah membuktikan, ya, sudah pernah membuktikan suatu ketika terjadi ada pemindahan suatu tempat, digali ternyata ya ada bekas orang yang dikubur belum lama tetapi tulang belulangnya sudah remuk. Ini wallahu a'lam, ayat dari Allah tabaraka wa taala. Ada juga yang sudah dikubur sekian lama ternyata jasadnya masih utuh. Ada. Ini kenyataan. Walaupun tidak bisa dijadikan dalil. Okay? Hal-hal seperti itu walaupun ada tapi tidak bisa dijadikan dalil. Hanya sebagai apa? Sebagai penguat keimanan kita kepada Allah, kepada berita-berita gaib yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Kadang Allah memperlihatkan hal-hal seperti itu, tapi tidak semuanya. Kok panjenengan penasaran buka baju? Kayak janjane nang kuburane dihimpit apa ora? Ada, ya. Dalam sebuah riwayat, wallahu a'lam, saya tidak bisa memastikannya apakah benar atau tidak, bahwasanya seluruh jasad yang ada di Gunung Uhud, para sahabat Rasulullah ketika dipindahkan dahulu, ya, itu semuanya masih utuh. Padahal sudah berapa ratus tahun. Ini berita yang sampai kepada kita dari pemerintah Saudi Arabia. Ya, kalau panjenengan sempat nanti umroh ke sana, nanti ziarah ke Gunung Uhud, tempat di mana para syuhada, para prajurit Rasulullah banyak yang tewas dikarenakan ada sebagian sahabat Rasulullah yang tidak patuh kepada perintah Rasulullah dan dikuburkan dalam satu wilayah. Suatu ketika kuburan tersebut terkena banjir dan subhanallah jasad-jasadnya masih utuh semuanya katanya, tapi ini bukan dalil, jadi bukan dalil. Ini hanya agar supaya kita mengimani, ya, sebagai penambah saja. Ini bukan dalil. Tapi ini bisa terjadi karena kita sudah memahami dalil-dalilnya bahwasanya orang-orang yang mati syahid itu pada hakikatnya mereka tidak mati tapi hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Janganlah kalian mengatakan bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka mati, akan tetapi mereka hidup, kamu tidak mengetahuinya. Tapi kita harus perhatikan bahwasanya mati di jalan Allah itu tidak mudah. Jangan asal sembarangan ngebom, ya, ngertinya syahid kepenak temen, ya. Itu nembaki wong ngertinya syahid. Tidak seperti itu. Kita lanjutkan. Lalu
kita akan mulai membahas tentang apa sebab-sebab adanya azab kubur. Yang pertama adalah kekafiran dan kesyirikan. Ini sudah pasti. Sebagaimana azab yang menimpa Fir'aun dan bala tentaranya. Allah Tabarak wa Ta'ala berfirman, فَوَقَاهُ اللَّهُ الشَّيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَخَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أُدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ. Gejluk orang kuat. Apa pulsa nentong? Lampunya dilangi ya, sing buri. Sing buri. Buri kalau jabat dilongi. No? Nur? Ya kayak buri nice cukup. Yang buri enjabak top pateni bae. Pateni kabeh bae buri. Iya. Nah, jabak termasuk jabak. Pateni bae di sana apa? Pes gangguan teknis. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan. Sebab-sebab orang mendapatkan azab kubur yang pertama dan utama sudah barang tentu orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Kekafiran dan kesyirikan itu akan mendatangkan bencana mulai dari sakaratul maut. Ketika masuk ke dalam kubur, siksanya lebih keras lagi. Sebagaimana Fir'aun dan bala tentaranya disebutkan oleh Allah Tabarak wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Ghafir ayat 45 dan 46. Allah berfirman, maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kita tahu Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan di Laut Merah. Lalu di alam kubur mereka mendapatkan azab yang luar biasa sampai hari kiamat. Orang kafir dan orang syirik, azab kuburnya adalah sampai hari kiamat. Berbeda nanti kalau ada kita mungkin mendapatkan azab kubur tidak selamanya, akan tetapi bisa diringankan. Nanti kita akan bahas. Tapi untuk orang kafir dan orang musyrik, azab kuburnya adalah selamanya sampai hari kiamat. Sebagaimana Fir'aun dan bala tentaranya. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya hari kiamat dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Ini yang pertama, ya, kekafiran dan kesyirikan. Karena kafir sudah pasti dia tidak perlu mendapatkan fitnah, ujian, tidak perlu ditanya. Begitu juga orang yang musyrik. Lalu yang kedua adalah kemunafikan, seperti yang kita bicarakan tadi. Dasarnya surat At-Taubah ayat 101, Allah berfirman, "Wa mimman khalaqukum minal a'rab munafiqun
wa min ahli al-Madinah maraddu 'ala an-nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marratain thumma yuradduna ila 'adabin 'adim. Dan di antara orang-orang Arab Badui yang ada di sekelilingmu ada orang-orang yang munafik, dan juga di antara penduduk Madinah mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kamilah yang mengetahui mereka. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Orang-orang munafik di samping nanti di hari kiamat, di alam kuburnya dia disiksa oleh Allah, diazab oleh Allah. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi. Karena apa? Karena mereka sewaktu di dunianya beramal soleh hanya untuk menipu manusia, hanya untuk dianggap sebagai orang Islam barangkali, atau untuk menutupi dirinya dari masyarakat barangkali. Dan ini terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, sebabnya adalah tidak menjaga diri dari air kencing dan suka mengadu domba. Ini untuk kita. Untuk kita. Ya, kita kaum muslimin kadang suka ceroboh. Okay? Suka ceroboh. Mawike ora bersih. Kita harus berhati-hati. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis. Saya bacakan artinya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melewati 2 kuburan. Beliau bersabda, sesungguhnya keduanya sedang diazab. Qadarullah. Kita sudah paham, kemarin kita sudah bahas bahwasanya Rasulullah diberi kemampuan untuk mendengar azab kubur. Makanya ketika Rasulullah lewat 2 kuburan, beliau bersabda, sesungguhnya keduanya sedang diazab, dan tidaklah keduanya diazab disebabkan suatu perkara yang besar menurut kalian. Ya, karena menurut kalian, ya menurut kita, yang namanya pipis kan perkara sepele nggih. Ya itu maksudnya. Yang namanya mengadu domba. Mengadu domba sebenarnya apa? Apa bahasa kita? Hah? Iya, kadang dianggap sepele oleh kita. Kata. Sedangkan yang lain suka mengadu domba antara manusia. Beliau lalu mengambil sebuah pelepah kurma yang masih basah, kemudian beliau belah menjadi 2 bagian dan beliau tancapkan 1 bagian pada masing-masing kuburan. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan ini?" Beliau menjawab, "Mudah-mudahan diringankan azab tersebut dari keduanya selama pelepah kurma itu belum kering." Ini hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Jadi ini sahih. Gara-gara tidak menjaga diri dari air kencing, kita bisa terkena azab kubur. Kok bisa seperti itu? Padahal menurut kita remeh. Padahal tidak remeh. Di dalam syariat, kebersihan, toharoh itu sesuatu yang menjadi dasar. Panjenengan mau sholat itu harus berwudu. Berwudu fungsinya adalah menghilangkan hadas besar dan hadas kecil. Dan air kencing kita termasuk hadas kecil. Ya, kalau panjenengan tidak hati-hati,
lagi pipis, misalnya sarung panjenengan kecepretan. Gitu. Sehingga apa? Salatnya tidak sah. Ketika salatnya tidak sah dan itu dilakukan berkali-kali, ini menjadi musibah. Apa yang dapat kita ambil pelajarannya? Jangan pernah menganggap sesuatu dalam urusan syariat itu remeh. Karena yang remeh-remeh itu berakibat fatal. Ini. Kita tidak boleh memberat-beratkan dalam urusan agama. Akan tetapi kita juga jangan meremehkan. Itu yang harus kita pahami. Bahwasanya kita di antara kita barangkali ada orang-orang yang seperti itu, tidak cara bahasa Cigadunya ngelombrot apa ya? Orang resikan itu. Padahal agama kita, agama Islam, sangat menjunjung tinggi kebersihan. Dan ketika hal itu dilakukan berulang-ulang, akhirnya apa? Amalan-amalan kita banyak yang tidak sah. Ini yang harus kita pahami. Dan kita akan diazab dikarenakan keteledoran kita. Dan di sini Rasulullah memberikan syafaat, ya, yaitu dengan cara seperti itu. Rasulullah diberi hak untuk memberikan syafaat. Makanya panjenengan sering-sering berdoa agar supaya mendapat syafaat dari Rasulullah nanti di yaumul qiyamah. Termasuk di dalam kalau di alam kubur itu. Dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya azab kubur untuk seorang muslim itu tidak selamanya. Ya, tidak selamanya. Tergantung berapa banyak daripada kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan di dunia. Berbeda dengan orang kafir dan orang musyrik tadi. Begitu juga berbeda dengan orang munafik. Kalau mereka, golongan kelompok mereka itu selamanya diazab. Seperti Fir'aun dan kaumnya, setiap pagi ditampakkan neraka dan hawa panas neraka sudah sampai masuk ke dalam kuburnya. Bagaimana panjenengan bayangkan, ya, lagi turu sekarang ini, ya, panjenengan di rumah, panasnya luar biasa, ya, turunnya penak nong beten. Itu turu mung sewengi. Nah, kalau di alam kubur sampai hari kiamat, setiap tidur, setiap hari pagi karo sore itu hawa neraka sudah masuk. Bagaimana rasanya? Itu Fir'aun dan bala tentaranya. Begitu juga orang munafik, ya, kuburnya dihimpit sampai tulang-tulangnya remuk, dan itu berlangsung berkali-kali. Dan kita bentuknya mungkin lebih ringan karena tidak dijelaskan, ya, dijelaskan tentang jenis adabnya seperti apa. Akan tapi untuk yang adu domba ini nanti akan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelihatannya banyak orang menganggap bahwasanya dengan mengadu domba si A dengan si B itu kelihatannya sepele, padahal dampaknya bisa luar biasa. Dari omongan-omongan yang kadang-kadang bercanda, ya, mungkin bisa saja terjadi pemutusan silaturahmi, menjadi permusuhan yang besar, bahkan sampai terjadi peperangan yang besar. Ini kenapa? Ya, dalam masalah agama tidak boleh kita meremehkan sesuatu.
menganggap kecil, baik itu dosa maupun pahala. Ghibah, apa itu ghibah? Ghibah apa bahasa Jawane? Hah? Apa? Ya, ngomongna elek wong. Sering napa sering? Panjenengan tinggal koreksi diri sendiri. Panjenengan tinggal koreksi saja diri sendiri. Ya. Ingat. Ini yang akan menyebabkan azab kubur. Temut-temut. Angger lagi ngibai wong. Perhatikan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tatala Rabbku memi'rajkanku, ya, pada peristiwa Isra Mi'raj. Rasulullah Isra Mi'raj, ya. Isra itu dari Mekah ke kemana? Ke Palestina. Dari Mekah ke Palestina. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, naik ke langit. Itu makanya disebut Isra Mi'raj. Itu di mana Rasulullah mendapatkan perintah salat. Itu peristiwa Isra Mi'raj. Itu tanggal berapa? Tanggal berapa Isra Mi'raj? Wallahu a'lam. Allah itu tidak didapati yang sahih. Para ulama berselisih, ya. Apakah kita boleh memperingati Isra Mi'raj? Lah, buat apa diperingati? Rasulullah tidak memerintahkan untuk memperingati Isra Mi'raj. Mengapa diperingati? Itu. Setelah lanjutkan ke hadis yang akan kita bahas tentang ghibah. Tatkala Rabbku memi'rajkanku, menaikkanku ke langit, aku melewati beberapa kaum yang memiliki kuku dari tembaga. Dalam keadaan mereka mencapik-capik wajah dan dada mereka dengan kukunya. Maka aku bertanya, siapakah mereka ini wahai Jibril? Maka Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan daging, ya, saudaranya. Ya, ini tamsil. Orang yang menghibai saudaranya pada bae mangan bangke sedulure. Gitu. Betina mboten panjenengan? Berarti besok sudah tidak menghibah lagi gitu. Temut, ya. Panjenengan kalau suka menghibah berarti panjenengan nanti punya kuku dari tembaga, dicakar-cakar oleh sendiri wajah panjenengan. Ya silakan saja, ya. Kalau mau besok di kubur di alam barzah panjenengan mendapati seperti itu, ya silakan saja terus menghibah orang lain. Padahal yang jenenge menghibah gue asik kepol, gimana betul? Iya, angger wis membicarakan kesalahan orang lain, kekurangan orang lain itu asik, iya. Orang kemutan maring, iya salah dewek ta ya mbuh. Gajah nang Purwokerto keton. Gajah nang arep mripat ora keton, semut nang Purwokerto keton, anggar lagi hibah. Itu seperti itu. Dan menjatuhkan kehormatan manusia. Tergantung. Ya, ini dosa ghibah ini juga tergantung seberapa dampaknya. Kalau ghibahnya hanya mungkin lingkungannya kecil, ya kecil. Tapi kadang ghibah ini bisa sampai yang berskala nasional. Sebabnya apa? Apalagi zaman sekarang ghibahnya lewat internet, lewat HP. Ya, menghibai seorang disemparkan di WA. Si fulan begini, di share,
wis kabeh wong ngerti. Besok kukunya itu dari tembaga dicapik-capik oleh sendiri. Orang tong ketika habis ganti sing anyar, cabik-cabik maning. Itulah azab di alam akhirat. Ini. Kalau kita memahami apa yang akan terjadi, benar-benar kita ingat. Ngarep hibah ke emutan. Ya, hadis dari Anas bin Malik. Lanjutkan. Nihayah atau meratapi jenazah ini juga menjadi sebab ya azab kubur. Innal mayyita yu'adzabu bibukai ahlihi alaihi. Sesungguhnya mayat itu diazab karena ratapan keluarganya. Ratapan bukan tangisan. Berbeda ratapan dengan tangisan, ya. Eta. Nangis menyebabkan diazab betul. Selagi nangisnya wajar. Nangis itu manusiawi. Rasulullah SAW ketika putranya meninggal dunia menangis. Tak boleh, tapi sewajarnya. Tapi kalau sudah meratap-ratap sampai seperti apa? Yang mau panjenengan bisa memahami sendiri. Ya. Kenapa bisa dia azab? Itu berarti karena apa? Dia tidak mengajari keluarganya untuk ridho dengan ketentuan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak pernah diajari bahwasanya inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Ketika kita sudah sadar, ketika misalnya istri kita meninggal atau suami kita meninggal, sedih boleh, tapi mau diapain? Ya, kita tidak memilikinya, panjenengan tidak memilikinya, yang punya itu Allah. Kalau Allah berkehendak untuk mengambil anak kita, misalnya yang kita sayangi, yang kita banggakan, relakan saja. Walaupun boleh kita sedih, tapi kalau panjenengan meratap, tiap hari meratap, orang rampung-rampung, bahkan sampai ya misalnya berbuat yang neko-neko, yang aneh-aneh, ini namanya meratap. Mayat diazab, kenapa? Karena dia tidak pernah mengajari. Tapi kalau sudah diajari, tetap seperti itu sudah tidak diajak. Artinya ketika keluarga kita sudah sering kita ajak begitu kajian seperti ini, mengetahui bahwa meratap itu menyebabkan mayat itu diazab, tetapi pada kenyataannya walaupun sudah punya ilmunya dia tetap meratap, itu tidak lagi diazab mayatnya. Ini penting untuk kita pahami bersama-sama, ya, bahwasanya ya kematian ini adalah sesuatu yang manusiawi. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap manusia mesti mati. Kita sudah bersiap-siap dari sekarang. Ibu-ibu semuanya siap-siap. Ya, bapak-bapak juga siap-siap. Bunga sum mengemben, anak sing dadi randa, anak sing dadi duda. Siap-siap saja. Tidak usah terlalu tidak usah terlalu dipikirkan, ya. Artinya apa? Ketika kita sudah siap punya ilmunya, ketika hal itu terjadi, kita sedih tapi tidak sampai meratap, tidak sampai mengumpat Allah. Tetap siap. Ya. Lanang yang mati, yang si arep mangan apa? Berarti tidak percaya dengan Allah Tabaraka wa
wa ta'ala. Yang memberi makan adalah Allah, bukan suami panjenengan. Harus yakin di sini. Tuh. Dan barangkali Allah memberi hikmah yang lebih, ya, ketika kita ditinggal mati oleh orang-orang yang kita cintai. Barangkali hikmahnya luar biasa. Wallahu a'lam. Jamaah rahimakumullah, sampai di sini dulu nggih. Ya, sampai sebab-sebab macamnya sangat ada 7 macam, ya, tidak cukup waktunya kalau harus dibahas hari ini, ya. Setelah sebab-sebabnya tadi ada 5, ya, ada 5. Yang pertama apa? Yang pertama apa tadi? Kesyirikan dan kemunafikan. Kesyirikan dan kekafiran. Yang kedua kemunafikan. Yang ketiga air kencing. 4 ibah atau adu domba. Yang kelima nihayah. Ini diingat-ingat. Itu bukan berarti sing lain-lain beda lagi nanti. Kalau yang ini khusus di alam kubur. Nanti ada siksa yang berada di alam selanjutnya. Dan juga amalan-amalan yang menyebabkan kita akan mungkin diringankan. Itu di antaranya yaitu tadi, ya, kita senantiasa berdoa dengan sungguh-sungguh sesuai dengan perintah Rasulullah di akhir salat kita. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil kubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ini agar supaya kita terhindar dari fitnah kubur ini. Caranya bagaimana ya? Caranya kita hindari, ya, kesyirikan kita hindari, kekafiran apa maning, kemunafikan aja ngasih anak, ya. Ya, tanda-tanda munafik masih ingat? Yang ngerpanya dengan seneng lombo, seneng ingkar janji, ya, seneng belanjani. Ketika diberi amanah kok tidak amanah, itu berarti panjenengan punya benih-benih kemunafikan. Makanya dihindari. Ya, ngomong aja seneng lombo, angger janji ya ditepati, angger diberi amanah aja ngasih apa? Aja ngasih tidak amanah. Gitu. Ini munafik. Dan ini nanti akan sampai di alam kubur. Semuanya akan mengalami. Cepat atau lambat, bu mengkok, bu ngesuk, bu ngemben. Singgir, monggo. Nggak pada daftar din. Malaikat itu mungkar dan nakir. Itu, ya. Itu saja untuk materinya. Insyaallah satu kali pertemuan lagi untuk kubur ini. Terakhir nanti mungkin tentang macam-macam siksaannya. Itu. Ada yang mau ditanyakan? Barangkali ada. Tidak ada? Monggo. Terkait materi atau di luar materi? Ya. Kalau saya tanyakan, kalau setiap manusia di alam kubur apakah akan mendapat siksa kubur termasuk muslim, mukmin dan muhsin? Terus kedua, masalah dengan air kencing bayi yang masih menyusui apakah najis? Termasuk najis? Iya. Pertanyaannya, apakah semuanya mendapatkan azab kubur, ya, termasuk mukmin juga? Seperti sudah saya sampaikan tadi, ya, mukmin itu ada yang selamat,
ada yang tidak selamat. Yang didoakan Rasulullah tadi dalam hadis tadi, kira-kira muslim apa kafir yang didoakan Rasulullah, yang mendapatkan keringanan syafaat Rasulullah? Muslim apa sanes? Ya muslim. Muslim, dia mendapatkan azab kubur. Makanya Rasulullah menaruh pelepah kurma, ya, agar supaya azab kubur si fulan yang di kuburan itu diringankan oleh Allah. Berarti dia seorang muslim. Ya mungkin kita. Makanya apa yang akan terjadi di alam kubur tergantung kita hari ini. Kalau panjenengan jorok, ya, tidak memelihara diri dari air kencing, suka mengadu domba, suka nihaya, meratapi, ya, suka riba, ya panjenengan akan mendapatkan azab kubur. Walaupun sholat, walaupun puasanya mempong, walaupun bisa haji ping pindho ping telu, tetap saja mendapatkan azab kubur. Tapi ada juga yang selamat. Ya selamat ya kita sekarang. Kalau pengen selamat dari azab kubur ya kita hindarkan semuanya. Dan untuk kaum muslimin insyaallah tidak kekal, artinya tidak selama-lamanya, tidak seperti orang kafir maupun musyrik. Kalau orang kafir dan musyrik sampai hari kiamat. Yang kedua terkait air kencing, ya, bayi, itu kita sudah paham fikihnya. Bayi itu batasnya berapa tahun? Berapa tahun? Laki-laki berapa tahun? Perempuan berapa tahun? Ayo. dua tahun itu. Selagi masih hanya hanya minum air susu ibu saja, belum yang lain campurannya. Itu air kencingnya ada caranya sendiri. Besok insya Allah saya sampaikan, ya, karena ini berbeda-beda, ya, antara air kencing perempuan, bayi perempuan bagaimana, bayi laki-laki bagaimana, cara menghilangkan najisnya juga berbeda. Artinya kalau bayi secara umum, ya, kekurang dari 2 tahun itu cukup di percik-percik saja. Ya berbeda dengan air kencing orang-orang setelah umur 2 tahun ke atas. Itu. Ini harus kita rinci lebih detail, ya, biar panjenengan tidak salah. Secara umum ya sebatas 2 tahun. Najis tetap najis, tapi hanya istilahnya kecil, ya. Tapi harus dibersihkan dengan cara-cara, ada yang harus dengan dicuci, harus dengan hanya cukup dipercik. Itu tergantung batasan umur daripada bayi. Dan bayi perempuan berbeda dengan bayi laki-laki nanti cara penanganannya. Insya Allah agar lebih jelas, lebih detail, ya kita akan sampaikan di kajiannya akan datang. Begitu, ya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.